sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini merasakan adanya aura yang datang, lalu bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba sebuah suara pada saat ini meledak di telinga Xiao Yan. Xiao Yan pun tiba-tiba berbalik dan pada saat ini melihat seorang lelaki tua memegang labu anggur dengan pipi merah. Xiao Yan pun sedikit mengerutkan kening dan Xiao Yan pada saat ini merasakan bahwa aura orang ini sebenarnya membuat Xiao Yan merasa tidak nyaman. Ketika menatap ke arah sosok tua ini juga Xiao Yan segera mengingat apakah orang ini adalah salah satu di antara orang-orang yang Xiao Yan selamatkan. Namun setelah beberapa saat Xiao Yan benar-benar meyakini bahwa Xiao Yan belum pernah melihat wajah sosok tua tersebut. Sementara itu lelaki tua yang memegang labu anggur memandang ke arah Xiao Yan dengan heran. Sosoknya pada akhirnya segera bertanya sepertinya dirinya adalah reinkarnasi dari hantu licik itu. Mendengar apa yang diucapkan oleh sosok tua tersebut Xiao Yan pada saat ini juga terkejut. Selain dari Xiao Yan merasakan aura sosok tersebut yang jauh lebih kuat daripada orang lainnya, Xiao Yan juga pada saat ini sedikit menyadari apa yang dimaksud oleh sosok tua tersebut. Orang ini juga tidak memiliki niat membunuh dan Xiao Yan pada saat ini sepertinya tidak perlu berbicara kasar. Xiao Yan pada akhirnya sedikit menangkupkan tangannya dan berkata bahwa dirinya ingin tahu apa yang diinginkan oleh senior. Lelaki tua itu pun perlahan berkata bahwa Xiao Yan telah menyelamatkan labu anggur miliknya, oleh karena itu dirinya memutuskan untuk menjaganya tetap aman di tempat ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas karena tujuan orang tersebut tidak bertentangan dengan Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya kembali menangkupkan tangannya dan berkata bahwa senior benar-benar sangat kuat. Senior juga bisa bergabung dengan Xiao Feng untuk pergi ke dunia Sensie. Tempat ini hampir sekarat dan mereka benar-benar harus segera bergegas. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, pria tua itu pun segera menolak Xiao Yan secara langsung. Sosoknya berkata bahwa dirinya menghargai kebaikan Xiao Yan, namun tempat ini adalah rumahnya dan dirinya memiliki harapan bahwa daun-daun yang telah berguguran akan kembali ke akarnya. Dirinya juga sudah cukup menderita di dalam hidup ini dan dirinya tidak ingin kembali berjuang. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Tentu saja Xiao Yan tidak bisa memaksa sosok ini dan Xiao Yan juga menghormati keputusan setiap orang. Sementara itu di sisi lain pria tua itu masih menyipitkan matanya ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya mulai kembali berbicara. Sosoknya bertanya dendam macam apa yang dimiliki orang ini terhadap Xiao Yan. Orang ini benar-benar memiliki begitu banyak dendam dan dirinya pada saat-saat ini sangat penasaran. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Xiao Yan juga bisa menebak bahwa sosok yang dimaksud ini adalah Jin Wuye. Namun Xiao Yan juga berpikir bahwa perkataan terakhir dari pria tersebut menyangkut sosok yang akan segera datang. Xiao Yan secara alami tidak bisa menebak siapakah yang akan datang pada saat ini, namun jika merasakan dari fluktuasinya orang ini sepertinya lebih kuat jika dibandingkan dengan Jin Wuye. Melihat sosok Xiao Yan yang pada saat ini terdiam pria tua itu pun masih menyesap anggur miliknya. Setelah itu sosoknya segera berkata bahwa seseorang di tingkat keabadian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Selain itu dirinya juga pada saat ini ingin mengetahui mengenai sesuatu. Dirinya ingin tahu apakah Xiao Yan pada saat ini akan dapat membantu menjelaskannya. Setelah selesai berbicara sosok tersebut pun melirik ke arah klon dewa asli di sebelah Xiao Yan. Sosoknya langsung bertanya bagaimana cara Xiao Yan mendapatkannya. Xiao Yan pun berbicara langsung tanpa ragu-ragu bahwa Xiao Yan melakukannya dengan merebut paksa tubuhnya. Mendengar hal ini pria tua itu pun mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Xiao Yan dengan ekspresi kaget. Ada sedikit juga rasa tidak percaya di matanya ketika menatap ke arah Xiao Yan. Setelah beberapa saat pria itu pun mengangguk dan segera memuji kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa ini benar-benar sangat menakjubkan. Dirinya benar-benar merebut tubuh dari dewa asli dan dirinya khawatir ini adalah pertama kalinya di dalam sejarah. Hanya saja dewa asli atau klan Cimi benar-benar telah dikalahkan.
jika dirinya benar-benar ingin melindungi dunianya dengan hanya satu dewa asli saja tidak akan cukup. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini segera kembali menangkupkan tinjunya. Xiao Yan berkata bahwa junior berharap senior bisa memberi nasihat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, pria tua itu pun pada akhirnya mulai menjelaskan secara perlahan. Sosoknya berkata bahwa dunia para dewa atau dunia Sensie dan dunia luas semuanya telah berada di ujung waktunya. Dapat dikatakan bahwa kekalahan sebenarnya bukanlah karena kekuatan dari manusianya tetapi karena dunianya. Selain itu dirinya juga ingin memberitahu bahwa selain dari dunia ini total dunia ada 9. Dunia juga tidak pernah berupa garis lurus dan menurutnya dunia adalah sebuah lingkaran. Ada banyak sekali titik di dalam lingkaran tersebut dan titik-titik tersebut saling berpotongan berkali-kali. Ada pergantian antara yang lama dengan yang baru dan ada juga transformasi semua makhluk hidup. Dapat dikatakan dunia ini bertunas tumbuh berkembang layu sebelum akhirnya kembali ke sirkulasi sebelumnya. Dunia ini tidak pernah menghilang tetapi itu hanya telah terhapus. Setelah terhapus maka itu akan menciptakan dunia baru yang dipenuhi dengan debu dan menciptakan manusia yang baru. Mendengar apa yang dikatakan oleh pria tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya, jika begitu permasalahannya apakah dunia ini lahir dengan sendirinya atau diciptakan oleh Tuhan? Sosok tua itu pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa sesungguhnya pertanyaan itu adalah pertanyaan konyol, tetapi dirinya tidak akan menyangkal pertanyaan tersebut dan mungkin saja itu diciptakan oleh Tuhan tetapi juga mungkin tidak. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih sedikit mengerutkan keningnya dan merenungi perkataan dari si pria. Sementara itu si pria segera berkata sebaiknya dirinya tidak percaya kepada si pria. Dirinya berharap Xiao Yan akan bisa sukses dan dirinya juga berharap Xiao Yan akan bisa melindungi dunia miliknya. Selain itu setelah pertempuran ini dirinya juga akan menunjukkan jalan untuk Xiao Yan yang mungkin akan berguna. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya menganggukkan kepalanya karena Xiao Yan memiliki tugas lain yang lebih penting. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan giginya dan Xiao Yan kembali mengangkat kepalanya. Xiao Yan sepertinya bisa mendengar suara gemuruh yang melesat kencang dari kejauhan. Tidak lama setelah itu semua orang pada akhirnya bisa melihat adanya aliran cahaya yang melesat di kejauhan. Klon dewa asli juga pada saat ini segera melangkah maju sementara Xiao Yan sedikit mundur. Di dalam pertempuran seperti ini kekuatan dewa asli ini masih terlalu lemah. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini memutuskan mundur karena pertempuran seperti ini tidak bisa diikuti oleh Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa menyerahkan pertempuran ini kepada klon dewa asli. Xiao Yan hanya bisa merenung dan pada saat ini Xiao Yan sedikit bergumam bahwa aura ini benar-benar familiar. Mungkinkah orang ini juga telah menjadi pewaris dari Yang Mulia? Xiao Yan pada saat ini masih terus merenungi apa yang pada saat ini Xiao Yan rasakan. Tubuh fisik Yang Mulia dan jiwa Xiao Yan saling terkait erat. Dengan begitu maka Xiao Yan akan bisa merasakan kontak semakin dekat mereka. Namun sebaliknya akan sangat sulit bagi pewaris lainnya untuk mendeteksi Xiao Yan jika Xiao Yan tidak sengaja memancarkan aura Yang Mulia. Di tengah-tengah Xiao Yan yang memikirkan mengenai hal ini Xiao Yan pada akhirnya kembali menyipitkan matanya. Xiao Yan melihat cahaya yang semakin mendekat dan Xiao Yan bergumam bahwa orang ini juga membawa banyak warisan yang mulia. Bersamaan dengan hal tersebut semua orang pada saat ini juga memandang ke arah langit. Orang-orang yang telah diselamatkan oleh Xiao Yan mungkin pernah menjadi seorang makhluk keabadian. Tetapi dengan musnahnya dunia yang mereka tempati pada saat ini kekuatan mereka juga telah terjatuh ke tingkat dogat. Kebanyakan dari mereka bahkan telah berubah menjadi tubuh spiritual sama seperti Lei Ji sebelumnya. Oleh karena itu akan sangat sulit bagi mereka untuk bisa ikut dalam pertempuran seperti ini. Mereka hanya bisa melihat cahaya yang semakin dekat dengan aura yang semakin kuat. Mereka bisa melihat kehampaan di sekelilingnya hancur. Semakin lama aliran cahaya benar-benar menjadi semakin dekat dan ketika berada sekitar jarak beberapa ratus meter kehampaan di atas kepala Xiao Yan benar-benar langsung hancur dan telapak tangan besar seketika terlihat.
telapak tangan yang berukuran 10.000 meter pada saat ini menyerang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan yang pada saat ini berada di dalam tubuh klon dewa asli segera menghentakkan tinjunya. Tanpa ragu-ragu tinju ini benar-benar dilesatkan ke arah telapak tangan raksasa hingga pada akhirnya serangan tersebut hancur dalam sekejap. Aliran cahaya yang melesat juga pada saat ini tiba-tiba menghilang. Bersamaan dengan hal tersebut sosok Xiao Yan juga pada saat ini seketika menghilang. Saat berikutnya semua orang bisa melihat ada kedua sosok yang muncul bersama di kehampaan lain. Sesaat kemudian mereka bisa melihat ada kedua tinju yang saling bertabrakan dengan keras satu sama lain. Untuk sesaat sekali lagi kehampaan di sekitar pada saat ini benar-benar runtuh. Badai kehampaan juga kembali terjadi dengan kedua belah pihak yang saling meninju. Suara keras pada saat ini menyebar sebelum akhirnya semua orang bisa melihat adanya badai energi yang menyapu sekeliling. Barulah pada saat ini semua orang bisa melihat siapakah sosok yang baru saja muncul. Li Zu yang berjarak ribuan meter jauhnya pada saat ini segera mengenali sosok tersebut. Dengan dipenuhi keterkejutan Li Zu pun segera berkata bahwa ini adalah Luo Tian yang datang ke sini hampir 1000 tahun yang lalu. Mata Fang Yi dan Qiu Yi juga pada saat ini seketika terfokus setelah mendengar teriakan dari Li Zu. Mereka segera mengenali sosok Luo Tian dan pada saat ini mata mereka melotot. Salah satu di antara mereka segera berkata bahwa dirinya ingat pada saat itu Luo Tian hanyalah seorang dogat. Namun sekarang sungguh luar biasa, hanya dalam 1000 tahun dirinya benar-benar telah menjadi sosok keabadian dan berkuasa. Keduanya pada saat ini menghela nafas dipenuhi dengan kekaguman kepada sosok dari Luo Tian. Luo Tian pada saat itu telah menyebabkan kegemparan di tempat hukuman para dewa. Meskipun tidak sebaik Xiao Yan, tetapi apa yang dilakukan oleh Luo Tian ini masih segar di dalam ingatan mereka. Sementara itu di sisi lain di tengah pertempuran pada saat ini seketika terjadi kebuntuan. Kedua belah pihak saling mundur satu persatu. Namun di saat berikutnya kedua belah pihak segera kembali melancarkan serangan dengan kecepatan yang sangat cepat. Bayangan tinju di antara kedua belah pihak pada saat ini saling dilesatkan. Tidak ada pihak yang menggunakan origin ki dan mereka berdua benar-benar bertarung dengan menggunakan kekuatan fisik. Namun di tengah-tengah pertempuran ini Xiao Yan juga segera menyadari bahwa tinju kanan dari Luo Tian ini lebih sering digunakan. Xiao Yan seketika menyadari bahwa lengan ini sama dengan lengan Xiao Yan yang berada di lengan kirinya. Xiao Yan bisa melihat bahwa pada saat ini lengan kanan Luo Tian ini tiba-tiba bergetar, seolah-olah dirinya telah mengumpulkan kekuatan yang cukup dan wajah Luo Tian pada saat ini menunjukkan ekspresi yang galak. Dirinya memancarkan niat membunuh dan mengepalkan kelima jari lengan kanannya dan segera meninju ke arah klon dewa asli. Kekuatan yang dahsyat pada saat ini segera meledak dari lengan kanan Luo Tian secara instan. Kekuatan ini juga berkali-kali lebih kuat daripada pukulan sebelumnya. Klon dewa asli juga pada saat ini meninju dan benturan di antara kedua belah pihak kembali terjadi. Namun pada benturan kali ini hanya dalam waktu sesaat tubuh klon dewa asli pada saat ini sedikit terpental. Xiao Yan juga pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiao Yan tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah lengan kehancuran dewa. Luo Tian secara alami mendengar apa yang digumamkan oleh Xiao Yan ini. Dirinya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Xiao Yan dengan ekspresi keterkejutan. Luo Tian pun mengerutkan keningnya dan pada saat ini Luo Tian seketika sedikit mundur. Luo Tian sepertinya merasakan sesuatu yang aneh, oleh karena itu Luo Tian ingin segera menyelesaikan pertempuran ini. Memikirkan hal ini Luo Tian pun segera memancarkan kekuatan yang kuat. Fluktuasi kekuatan ini membuat kehampaan dan badai kehampaan di sekitar menjadi semakin bergulung. Setelah beberapa saat Luo Tian pun segera mengangkat kakinya dan mengambil langkah ke depan. Luo Tian pun berteriak ketika mengeluarkan teknik 7 langkah pengguncang dewa. Pada saat yang bersamaan tepat di atas kepala Xiao Yan ada bayangan besar yang jatuh dari langit dan meraung ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pun sedikit menyipitkan matanya dan Xiao Yan secara alami bisa merasakan adanya ancaman. Xiao Yan pun segera bergumam sepertinya Xiao Yan harus menggunakan tinju serius.
Menghadapi bayangan virtual ini pada akhirnya Xiao Yan tanpa ragu-ragu segera melesatkan tinju dengan keras. Kedua kekuatan mengalir deras bersama-sama ketika saling bersentuhan. Kedua serangan pada akhirnya saling meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Dua serangan ini benar-benar saling menyelesaikan satu sama lain setelah bentrokan. Luo Tian yang berdiri di kejauhan juga pada saat ini tiba-tiba menyipitkan matanya. Luo Tian belum pernah melihat Xiao Yan di dalam ingatannya, tetapi kata-kata Xiao Yan sebelumnya membuat Luo Tian merasa sangat tidak nyaman. Di tengah-tengah kebingungannya Luo Tian bertanya-tanya mengapa dirinya bisa mengetahui tentang lengan penghancur dewa. Jelas sekali Luo Tian bisa merasakan bahwa sosok ini bukanlah pewaris dari Yang Mulia. Namun Luo Tian segera menekan pemikirannya ini dan bergumam di dalam hatinya, tidak peduli siapapun sosoknya. Jika dirinya mengetahui hal tersebut dirinya pada saat ini harus mati. Luo Tian pun kembali berteriak ketika mengeluarkan teknik 7 langkah pengguncang dewa langkah kedua. Bayangan raksasa di kehampaan pada saat ini kembali terbentuk hingga pada akhirnya kembali menyerang ke arah Xiao Yan. Luo Tian pada saat ini melangkahkan kakinya ke langkah kedua dan langkah ini benar-benar terasa sangat tegas. Seiring dengan langkah ini juga kekuatan yang dilesatkan lebih kuat 2 kali lipat daripada sebelumnya. Setiap langkah-langkah ini tampak terlihat sederhana tetapi kekuatannya benar-benar sangat kuat. Luo Tian juga sedikit gemetar ketika mengeluarkan teknik tersebut. Sangat jelas terlihat bahwa Luo Tian sendiri juga benar-benar di bawah tekanan yang luar biasa akibat serangan ini. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan masih berbicara dengan tenang. Xiao Yan berkata bahwa ini benar-benar sangat menarik, gunakan saja semua keahlian yang dirinya miliki dan biarkan Xiao Yan menonton dan mengamatinya. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun kembali mengepalkan tinjunya dan meninju bayangan raksasa di kehampaan. Benturan segera terjadi dengan suara tumpul yang menyebar ke segala arah. Namun bayangan raksasa ini hanya bergetar sedikit dan Xiao Yan tidak ragu-ragu lagi segera melesatkan pukulan kedua. 2 pukulan pada saat ini benar-benar baru bisa menghancurkan sosok bayangan raksasa. Luo Tian pada saat ini juga seketika terkejut karena serangan miliknya benar-benar dihancurkan dengan 2 pukulan. Luo Tian tanpa sadar bergumam bahwa ini benar-benar sungguh mengejutkan. Dirinya tidak pernah menyangka akan ada orang yang begitu kuat di tempat seperti tempat hukuman para dewa ini. Ini benar-benar sangat mengasihkan dan dirinya ingin melihat apakah sosok ini benar-benar begitu kuat. Dirinya ingin melihat apakah sosok ini bisa menahan langkah ketiga miliknya. Setelah selesai berbicara Luo Tian pun segera kembali maju selangkah. Kekuatan yang lebih kuat pada saat ini segera mengembun membentuk kembali bayangan sebelum akhirnya menyerang kembali ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tanpa ragu segera melancarkan pukulan berturut-turut. Setelah memahami kekuatan peningkatan serangan dari Luo Tian sebelumnya, Xiao Yan pada saat ini melesatkan banyak pukulan untuk berhadapan dengan bayangan raksasa. Benturan pada akhirnya segera terjadi tetapi pada saat ini durasi daya tahan keduanya cukup lama. Namun pada akhirnya setelah beberapa saat Xiao Yan masih bisa menyelesaikan serangan dari Luo Tian. Luo Tian pada saat ini hanya bisa melotot melihat serangan kuatnya benar-benar diselesaikan. Luo Tian bahkan tidak bisa merasakan adanya jejak origin Qi di tubuh Xiao Yan. Hal ini juga yang pada akhirnya membuat Luo Tian memikirkan apakah dirinya harus menggunakan kekuatan ini lebih lanjut atau tidak. Namun meskipun begitu Luo Tian pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi. Sejauh ini Luo Tian benar-benar telah menggunakan maksimal hingga langkah ketiga. Tampaknya ini adalah pertama kalinya Luo Tian harus menggunakan langkah keempat dari teknik ini. Namun ketika memikirkan hal ini Luo Tian pun sedikit mengerutkan kening dan merenung. Meskipun kekuatan dari setiap langkahnya menjadi semakin kuat, pada saat yang bersamaan persyaratan untuk kekuatan fisiknya juga sangat tinggi. Origin Qi dan darah di tubuh Luo Tian telah melonjak dengan langkah ketiga yang sebelumnya dilesatkan. Oleh karena itu pada saat ini tampak sangat sulit bagi Luo Tian untuk bisa mengeluarkan langkah keempat. Namun meskipun begitu Luo Tian harus mengambil langkah keempat ini apapun yang terjadi. Luo Tian secara alami mengetahui kondisi fisiknya sendiri pada saat ini.
setelah meninggalkan altar tanpa suplai darah, fungsi tubuh dari Luo Tian akan menurun dengan sangat cepat. Jika hal tersebut berlangsung lama dan jika origin ki serta darah abis seorang Dogat saja bahkan akan bisa menghancurkan Luo Tian dengan mudah. Bersamaan dengan Luo Tian yang merenung, Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apakah ini sudah berakhir. Sebaiknya dirinya pada saat ini menggunakan semua kekuatannya yang tersisa. Xiao Yan tahu bahwa Luo Tian pada saat ini masih memiliki kekuatan. Dirinya juga memiliki begitu banyak warisan dari Yang Mulia dan jika hanya seperti itu kekuatan yang dirinya miliki itu benar-benar sangat mengecewakan. Luo Tian pun seketika mengangkat kepalanya menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini memprovokasinya. Luo Tian pun seketika meraung ketika mengeluarkan teknik 7 langkah pengguncang dewa. Langkah keempat, Luo Tian pun segera melangkah dengan berat ketika melakukan langkah keempat dari serangan ini. Dilihat dari tampilannya, langkah keempat ini sepertinya telah mencapai batas dari Luo Tian. Darah juga pada saat ini benar-benar segera keluar dari mata dan sudut mulutnya. Tampaknya tubuh dari Luo Tian benar-benar memikul beban yang sangat besar. Namun meskipun begitu, serangan dari langkah keempat ini benar-benar sangat luar biasa. Badai kehampaan di sekitar juga seketika meningkat dengan hebat. Xiao Yan juga terkejut setelah menyaksikan bahwa setiap langkah ini benar-benar sangat luar biasa. Pada akhirnya teknik 7 langkah pengguncang dewa ini benar-benar menarik minat dari Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menahan perasaannya ini dan ketika menghadapi bayangan raksasa di kehampaan, Xiao Yan pun segera mengepalkan jarinya dan mengeluarkan tinju terkuat dari klon dewa asli. Cahaya keemasan tampak muncul di kutil kepalan tangan Xiao Yan ketika menghadapi bayangan raksasa. Tinju di pinggang Xiao Yan ini pada akhirnya segera dilesatkan tanpa persyaratan apapun. Tidak ada gerakan mewah di dalam satu pukulan ini, tetapi kekuatan yang tersapu dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Dalam sekejap kehampaan hancur dan badai kehampaan seketika bergulir. Bayangan raksasa ini juga pada akhirnya benar-benar bertemu dengan tinju sebelum akhirnya dalam sekejap mata dihancurkan. Luo Tian awalnya berpikir bahwa langkah keempat ini benar-benar akan memberikan keuntungan baginya. Namun ketika tinju dahsyat Xiao Yan ini benar-benar menghancurkan serangannya dalam sekejap, Luo Tian pada saat ini benar-benar hanya bisa melongo dengan lemah. Sosoknya pada akhirnya dengan mata memerah segera bergumam bahwa ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin dirinya bisa menahan serangan dengan kekuatan fisik semata? Luo Tian pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh keterkejutan dan mata menegang. Sedari awal Luo Tian sudah mengetahui adanya sesuatu yang salah. Dirinya benar-benar tidak bisa memahami Xiao Yan yang pada saat ini berada di hadapannya. Jika dirinya pada saat ini terus bertarung, Luo Tian menyadari bahwa dirinya benar-benar akan jatuh dalam kerugian. Selain itu, pihak lain juga benar-benar sangat jelas mengetahui tentang warisan dari Yang Mulia. Luo Tian juga khawatir bahwa dirinya akan kehilangan warisan dari Yang Mulia. Pada akhirnya Luo Tian pun segera berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Pada saat yang sama dirinya juga mengeluarkan slip batu giok di tangannya. Slip batu giok ini pun seketika dihancurkan dan pada saat ini dirinya benar-benar memberitahu pemimpin aliansi Dosian. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya boleh pergi tetapi dirinya harus meninggalkan warisan miliknya. Setelah selesai berbicara, klon dewa asli pun seketika berubah menjadi bayangan dan menyusul Luo Tian dalam sekejap. Melihat Xiao Yan yang muncul di hadapannya, Luo Tian pada saat ini tampak murung. Dirinya pada akhirnya segera mengangkat tangan kanannya dan pada saat ini berniat untuk meninju Xiao Yan. Sosoknya berteriak dengan marah ketika mengeluarkan teknik lengan penghancur dewa. Di sisi lain Xiao Yan pada saat ini juga segera melesatkan tinju kanannya, tetapi pada saat yang bersamaan Luo Tian pada saat ini terkejut ketika melihat tinju Xiao Yan yang mendekat. Luo Tian pada saat ini menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dan dirinya segera menundukkan kepalanya. Dirinya menatap ke arah seluruh lengan kanannya yang pada saat ini benar-benar menghilang begitu saja.
seberkas cahaya dari lengannya pada saat ini segera melesat ke kejauhan dan menatap ke arah tersebut. Luo Tian bisa melihat sosok Xiao Yan asli yang berdiri dengan lengan penghancur dewa. Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat lengan kanan baru miliknya dan menggerakkan jari-jarinya. Sementara itu Luo Tian pada saat ini yang panik benar-benar segera menghindari serangan dari klon dewa asli. Luo Tian pada akhirnya segera menstabilkan sosoknya sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini terlihat tampak senang setelah mendapatkan warisan dari Yang Mulia. Xiao Yan menyadari dengan dua lengan Yang Mulia ini efek dari lengan penghancur dewa benar-benar akan ditingkatkan. Namun Xiao Yan pada saat ini segera menekan perasaannya dan kembali menatap ke arah Luo Tian. Ekspresi Luo Tian pada saat ini terlihat berubah dipenuhi dengan penuh ketakutan. Luo Tian pada saat ini benar-benar tidak tahu bagaimana cara Xiao Yan melakukan hal tersebut. Namun tidak ada waktu untuk bertanya dan Luo Tian pada saat ini masih memutuskan untuk melarikan diri. Sosoknya dengan terkebek segera menghentakkan kakinya dan melesat mundur dengan keras. Luo Tian pada saat ini benar-benar merasa menjadi semakin lemah karena kekuatan dari Yang Mulia telah diambil sedikit demi sedikit. Terlebih lagi kondisi dan origin Qi di tempat ini benar-benar membuat energi dari Luo Tian menjadi semakin kacau. Pada akhirnya cahaya segera melintas di tangan Luo Tian dan sebuah kristal segera muncul. Begitu Luo Tian mengangkat tangannya, semua orang pada saat ini melihat sosok Luo Tian yang menghilang hingga bahkan auranya tidak dapat dirasakan. Melihat hal tersebut sosok Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam sementara klon dewa asli juga berhenti. Melihat Xiao Yan yang tidak mengambil tindakan, pria tua yang memegang labu anggur pada saat ini segera bertanya. Sosoknya bertanya mengapa Xiao Yan pada saat ini membiarkan dirinya melarikan diri. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan segera berkata bahwa dirinya tidak membiarkannya melarikan diri. Pria tua itu pun mengerutkan kening dan lanjut bertanya jika begitu mengapa Xiao Yan tidak bergerak. Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan berkata mengapa Xiao Yan harus mengejarnya jika dirinya tidak melarikan diri. Yang digunakan oleh orang ini adalah kristal ajaib penghalang kekuatan yang dapat mengisolasi aura dan bentuk tubuh. Oleh karena itu pada saat ini orang tersebut masih berada di sini, secara alami dirinya bisa merasakan posisinya dan dirinya tidak perlu mengejarnya. Mendengar hal tersebut pria tua itu pada saat ini sedikit malu sebelum akhirnya berkata bahwa dirinya benar-benar sama dengan hantu licik itu. Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan mengangkat alisnya sebelum akhirnya berkata sepertinya senior pernah juga digoda olehnya. Sosok tua itu seketika membuang muka dari hadapan Xiao Yan sementara Xiao Yan masih tersenyum. Secara alami Xiao Yan menyadari bahwa yang dimaksud oleh sosok tua tersebut adalah dewa jahat. Setelah itu Xiao Yan pada akhirnya segera kembali bergerak menyapu ke depan untuk menghampiri Luo Tian. Luo Tian di sisi lain juga pada saat ini benar-benar terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Dirinya benar-benar bisa merasakan aura dari Luo Tian dan Luo Tian tidak tahu bagaimana cara Xiao Yan melakukannya. Luo Tian pada saat ini gemetar ketakutan. Luo Tian secara alami tidak akan bisa melawan dengan adanya klon dewa asli. Terlebih lagi sosok Xiao Yan ini juga benar-benar lebih aneh. Luo Tian benar-benar tidak memiliki gambaran apapun tentang kekuatan misterius apa yang digunakan oleh Xiao Yan. Oleh karena itu pada saat ini karena dirinya tidak bisa melawan maka dirinya hanya bisa mengulur waktu. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini masih terus mendekat menuju ke arah Luo Tian. Meskipun Xiao Yan tidak bisa melihat Luo Tian tetapi Xiao Yan bisa merasakan keberadaan Luo Tian. Xiao Yan pada akhirnya berdiri di titik di mana aura dari Luo Tian terasa cukup kuat. Xiao Yan pada akhirnya tersenyum dan pada saat ini mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar sangat penasaran. Sepertinya si pria benar-benar memiliki begitu banyak beban dengan banyak warisan yang mulia. Mendengar Xiao Yan yang berbicara mengenai hal ini membuat Luo Tian semakin ketakutan. Namun Luo Tian pada saat ini hanya bisa berdiam di bersembunyi dengan menggunakan kristal. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini lanjut berkata sepertinya si pria merupakan pewaris terkuat di aliansi Dou Xian.
Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan benar-benar ingin meminta sesuatu darinya. Mendengar perkataan Xiao Yan ini, Luo Tian pada saat ini benar-benar menjadi semakin serius di tengah-tengah ketakutannya. Sosok Xiao Yan pada akhirnya segera berbicara kepada Luo Tian, sepertinya mereka harus melakukannya dengan kaki kanan terlebih dahulu. Begitu Xiao Yan berbicara di tahap ini, Luo Tian seketika gemetar hebat. Dirinya tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat ke kaki kanannya. Tiba-tiba kaki kanan Luo Tian sepertinya telah mengembangkan kecerdasannya sendiri dan mulai menggeliat. Pada akhirnya kaki kanan ini langsung melesat keluar dari tubuhnya. Lesatan cahaya seketika langsung lari menuju ke arah Xiao Yan dan kaki tersebut menyatu dengan kaki Xiao Yan. Kaki kanan Xiao Yan berubah menjadi kabut berdarah dan terhubung sempurna dengan kaki kanan yang sebelumnya dimiliki oleh Luo Tian. Pada saat ini Luo Tian pun pada akhirnya hanya bisa memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh kengerian. Luo Tian di dalam hatinya bergumam, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin orang ini bisa merebut warisan yang mulia begitu saja? Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini masih terus berbicara bagaimana dengan kaki kiri. Luo Tian pun segera menundukkan kepalanya dan melihat ke arah kaki kirinya. Adegan yang seperti sebelumnya pada saat ini kembali terjadi membuat Luo Tian benar-benar terkejut. Di tengah-tengah kebingungannya Luo Tian pada akhirnya bergumam, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Namun ketika memikirkan hal ini Luo Tian seketika tersadar sesuatu dan tercengang. Dengan sedikit bergetar dan serak dirinya pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dan berkata, kecuali ini adalah reinkarnasi sejati yang mulia sang pengendali Tobrut yang sesungguhnya.